Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyamu fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian Qiyamul Lail. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan dengan salam kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, penghulu para rasul, penutup para nabi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Tujuan Hidup. Seseorang ketika keluar dari rumahnya, ia pasti memiliki tujuan kemana ia akan melangkah. Kita pasti yakin bahwa orang yang keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh dari impian yang ia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting bagi seorang hamba mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Ketika dia sudah mengetahui tujuan hidupnya, maka segala aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Dan Allah sudah mengatakan bahwasanya tujuan Ia menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup di dunia begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah manusia mengira mereka hidup di dunia begitu saja secara sia-sia? Tentu tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Mereka hidup, makan, minum, bersenang-senang, bekerja, kemudian mati begitu saja. Tentu tidak. Manusia lebih mulia dari itu semua. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan aturan kemana ia atau dengan apa ia beribadah kepadanya. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi pernah berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak akan membiarkan kita hidup di atas muka bumi ini begitu saja secara sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faman ata'aku dakhalal jannah, faman asaku dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang menyelisih Rasul, mengkhianati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Allah sudah menegaskan bahwasannya arah hidup kita mesti ke sini. Jadi kata Allah, tujuan kita hidup tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangankan manusia, jin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin beribadah di alamnya masing-masing. Hidup ini hanya sebentar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka dari itu, ketika kita masih diberikan usia kepada Allah, ingat dua hal. Yang pertama, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah memberikan usia kepada kita agar kita memperbanyak beribadah kepadanya. Yang kedua, boleh jadi
dosa kita masih banyak, sehingga Allah memberikan usia kepada kita untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita bertobat kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kau terus menerus, sampai kapan kau bersungguh-sungguh di dalam beribadah?" Imam Ahmad pun menjawab, "Sampai kakiku aku letakkan di tanah surga." Masya Allah. Oleh karena itulah, marilah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadikanlah dunia ini sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Jadi terkadang seseorang ketika ia sudah mendapatkan apa yang ia mau, ia sudah lupa kepada Allah. Ia lupa beribadah dan ia lupa berzikir kepadanya. Maka dari itulah kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang mukmin sadar bahwa dunia ini bukan tempatnya untuk bersenang-senang, tetapi tempatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.